silakan. Sifat saya dalam mengajarkan pengetahuan itu tidak dengan berbicara narasi, tetapi saya melalui diskusi. Pengajaran di media kayak gini, orang lebih cerdas kalau kita arahkan kepada jalur perdebatan, diskusi. Nah, kalau saya mengajarkan dalam bentuk narasi, ya, itu saya gimana ya? Karena kan judul waktu yang akan menjawab itu, jadi panjang narasi, jadi takutnya memang nggak paham karena ini bahasa majas gitu loh. Ya, kalau di dalam ilmu bahasa Indonesia itu kan ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, ada majas macam-macam lah. Nah, begitu juga dalam sastra Arab. Kalau dibilang ini waktu yang akan menjawab itu atau menjawabnya. Artinya gini kalau dalam bahasa al-waktu yajibu. Al-waktu yajib. Waktu menjawab. Gitu loh. Yang akan menjawab. Bahasa singkat bahasa Arabnya al-waktu yajib. Gitu loh. Nah, kalau dalam bahasa filosofinya al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kita jangan beranggapan waktu itu pedang, bukan. Itu namanya majas baligh gitu. Asalnya al-waktu kal-saif gitu loh. Majas itu. Nah, oleh sebab itu maksud waktu yang akan menjawab itu adalah wallahu a'lam. Itu maksudnya. Allah yang akan mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut. Waalaikumsalam. Host, Tengku semuanya saudara-saudara semua, aku izin pamit dulu ya. Ada aktivitas yang tidak bisa aku tinggalkan. Ya, siap. Oke, terima kasih. Maaf atas kenal Bang Eksperimen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Eksperimen, perjuangan tetap berlanjut. Ya teman-teman, tadi sudah dijawab dengan Tengku, adalah waktu yang menjawab itu diartikan oleh Tengku adalah wallahu a'lam bishawab. Jadi semuanya itu hanya Allah yang bisa menjawab. Kemudian kami sebagai santri daripada Tengku mohon penjelasan bagaimana supaya waktu ini tidak terbuang sia-sia. Silakan Tengku. Iya, waktu supaya tidak terbuang sia-sia itu kan berhubungan dengan firman Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Artinya apa? Demi masa Allah melakukan sumpah, ya, yang tidak taklif kepada Allah, tapi sumpah yang Allah katakan wal 'asr itu menjadi makna bahwa perjalanan waktu tidak bisa terulang. Kalau Anda salah berjalan, maka perjalanan lampau itu tidak akan bisa di-cancel. Tidak ada istilah cancel atau apa cancel itu? Pembatalan terhadap waktu yang telah berlalu. Artinya istilahnya biarlah waktu berlalu. Ya kan? Jadi wal asr itu adalah Allah bersumpah dengan kata demi masa. Masa itu bisa bermakna waktu, bisa bermakna abad, bisa bermakna dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Artinya sepanjang zaman manusia itu dalam keadaan rugi, gitu loh maksudnya. Kecuali ya, yang tidak masuk dalam kategori sepanjang zaman dalam keadaan rugi adalah alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman. Makna orang yang beriman itu adalah orang yang ma'rifatullah, ya, orang yang mengenal Allah
bisifatihi, dengan segala sifat-sifatnya, al-wajibati alaihi, yang wajib atasnya, wal mustahilu alaihi, dan yang mustahil atasnya, wal jaiz alaihi, dan yang jaiz atasnya. Gitu loh. Itu baru alladzina amanu. Jadi kalau orang tidak mengetahui makna ma'rifatullah dari segala sifatnya, belum masuk kategori mukmin hakiki, tetapi masuk dalam kategori mukmin yang bersifat fasiqi. Nah, mukmin fasiqi tidak masuk pada illa, maksudnya pada innal insana lafi khusr, lafi khusrin kalau kita sebut secara lengkapnya. Tapi tidak sampai di situ makrifat doang. Wa amilus salihat, setelah masuk dalam kategori makrifat, beramal soleh, solat, ibadat, ngaji, makrifatul ahkam syar'iyah, mengetahui segala hukum-hukum syariat. Tidak sampai di situ. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, artinya saling menolong, ya, dengan cara bersabar dan saling menolong dengan cara kebenaran. Jadi menolong dengan sabar dengan menolong dengan hak itu beda. Itu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bil apa? Wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lupa saya jadinya. Coba. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, jadi pertama tolong menolong dengan kebenaran dulu. Nah, kalau kita sudah menolong dengan kebenaran, terus orang itu belum taslim dengan kebenaran, maka menolong dengan sabar. Artinya kita tetap bermuamalat sebagai manusia. Anda mukmin, ana mukmin, Anda siapa, misalkan orang kufur, orang fasik, kita kasih tahu kebenaran, kita sabar. Mereka tolak kebenaran, tetap itu sebagai hablum minan nas, adalah golongan kita untuk berkawan, tidak bermusuhan, gitu loh. Jadi muamalatnya berarti ada yang dimaksud orang yang tidak rugi dalam sepanjang zaman adalah orang yang beriman, orang yang sholat, orang yang melakukan syariat Tuhan, dan orang yang bermuamalat baik dengan manusia. 3 golongan itu baru tidak rugi. Kita buktikan. Abang ilmunya tinggi, tapi berantem terus sama manusia. Ya ruginya apa? Ketika kita sakit, kita kenapa-kenapa, nggak ada yang nolong kita. Wong kita nggak suka nolong orang, gitu loh. Itu efeknya kerugian. Gitu. Orang manusia, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya ruginya apa? Ruginya ketika dia mati, dia tidak mendapatkan maghfirah. Itu kerugian besar. Begitu abangku Kiai Anjas. Ya, bertanya. terima kasih dengan ilmunya saudaraku Tengku. Maka teman-teman perlu diketahui, kata Tengku perlu digarisbawahi bahwa demi masa dan demi waktu manusia itu rugi, kecuali orang yang bermakrifat pada Allah, menjalankan kebenaran dengan kesabaran, maka itulah manusia yang tidak dikatakan rugi. Teman-teman, supaya ini room bermanfaat, mari kita membuka tanya jawab kepada Sayyid Tengku Qori. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Silakan teman-teman, siapa yang bertanya tentang sekilas itu? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah yang dinarasikan Bang Tengku itu sudah dijalankan dengan pengertian abang apa belum? Oke. Kesabaran, tentang apa yang tadi itu semua dilakukan apa enggak? Iya, baik. Melakukan apa yang disuruh oleh Allah itu sebagaimana kemampuan.
Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan hamba kecuali dengan usaha mampunya, gitu loh. Jadi ketika saya berbicara tentang ma'rifatullah, berarti saya mengenal Tuhan dengan ilmu, dengan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat wajibul wujud, Allah bersifat qidam, Allah bersifat baqa, Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, Allah bersifat qiyamuhu binafsi, Allah bersifat wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu hayat, sampai 20 sifat yang wajib baginya. Apa yang bisa kita amalkan daripada akidah 50? Nggak ada, Bang. Hanya makrifat. Pengamalannya apa? Syariat. Jadi apa yang diamalkan dalam syariat? Sholat, ya saya sholat. Kalaupun saya tinggal sholat, saya qadha. Gitu loh. Kalau saya berbuat maksiat, saya taubat. Nggak ada hal yang mesti dipertanyakan tentang amaliyah seseorang. Apakah kamu mengamalkan semua? Tidak ada satupun manusia di alam dunia ini yang mengamalkan syariat Allah seutuhnya, nggak ada. Gitu. Maka ketika kita menyatakan sesuatu, ya kita harus mengetahui apa yang kita katakan. Kita harus merasakan apa yang kita lakukan, yang kita sebutkan. Misalkan saya melakukan sholat, ya berarti saya mengerti tentang perbuatan sholat, gitu loh. Af'al sholat apa diantaranya? Kita mengetahui rukun qalbi, kita mengetahui rukun fi'li, kita mengetahui rukun qauli. Nah, selama kita mengetahui rukun itu dan melaksanakan sholat sesuai dengan rukun tersebut, maka sholat kita sudah dipandang khusyuk, gitu, pada ilmu zahir. Adapun khusyuk pada ilmu batin, saya tidak masuk ke dalam pendalaman ilmu batin, tetapi secara teori ilmiah saya mengetahui bagaimana ilmu batin, tapi saya tidak bisa menjelaskan sholat yang berpadunya antara zahir dan batin, karena saya tidak mengalami sholat yang memadukan zahir dan batin. Sholat saya hanya masuk dalam kategori amalul jawari, amal zahir. Begitu, Bang. Siap, terima kasih penjelasan yang sangat sejelas-jelasnya. Tolong Pak Kholik kasih yang lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan yang lain teman-teman. Saya Syed Kori. Alhamdulillah sehat, Bang Halim. Sehat.